Bapak Ibu dikasih Tuhan, bulan lalu ada bulan yang luar biasa istimewa. Karena kita merayakan hari raya Pentakosta. Dan kita sebut bulan lalu adalah bulan Pentakosta. Di mana kita mendengar begitu banyak pesan-pesan tentang Pentakosta, tentang Roh Kudus. Di beberapa tempat kita juga menyampaikan tentang Roh Kudus. Kita memperkenalkan siapa itu Roh Kudus. Dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan Roh Kudus. Dan bagaimana kita memahami Roh Kudus. Dan karya-karya apa saja yang Roh Kudus berikan pada kita. Yaitu karya-karya begitu mulia dalam hidup kita orang percaya. Di mana-mana saya sampaikan, kita tidak bisa memperlakukan Roh Kudus hanya seperti api yang menyala-nyala, seperti angin yang berderu saja. Yang seperti yang tercatat dalam Injil. Tetapi kita harus tahu memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang utuh seperti kita. Yang punya perasaan, kehendak, keinginan yang bisa bersuka berduka. Ketika kita gagal memahami dan memperlakukan Roh Kudus sebagaimana adanya, maka dalam hidup kita orang percaya kita akan kehilangan berkat-berkat karya Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Bulan lalu saya juga menyampaikan ada begitu banyak karya berkat Roh Kudus. Salah satunya di dalam 2 Timotius pertama ayat ke-7. Ada 3 berkat yang Roh Kudus berikan kepada kita orang percaya luar biasa. Yang pertama di dalam 2 Timotius pertama ke-7. Maka Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Artinya Roh Kudus akan menjadikan kita pribadi yang kuat. Bagaimana sih Roh Kudus akan menjadikan kita pribadi yang kuat? Saya percaya ia bukan memberikan kita kekuatan secara fisik sehingga kita kuat seperti yang namanya Simpson. Yang bisa mengalahkan yang namanya beruang dan singa. Tidak. Tetapi caranya maka Roh Kudus akan membangkitkan dalam diri kita kekuatan untuk bersabar dan untuk menguasai diri. Mengapa? Sebab sesungguhnya orang yang paling kuat di muka bumi ini adalah orang yang mampu bersabar, mampu menguasai diri. Seberapa kuat sih orang yang mampu bersabar, yang mampu menguasai diri? Amsal 16:32 berkata, orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang mampu menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Untuk menjadi pahlawan tidak semua orang bisa. Ia bukan hanya seorang yang gagah berani, tetapi harus cekatan tangkas. Apalagi untuk menjadi orang merebut kota, jauh lebih sulit. Ia adalah orang yang harus bisa memimpin para pahlawan, diikuti, ditakuti oleh para pahlawan. Orang yang luar biasa begitu kuat pun maka firman Tuhan memberitahu kekuatannya belum dapat menandingi orang yang sabar. Orang dapat menguasai diri. Oleh karena itu hari ini kita buang paradigma kita. Kalau selama ini kita berpikir orang yang sabar adalah orang yang lemah. Orang yang sabar, orang bisa menguasai diri adalah seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita buang. Sesungguhnya orang yang bisa bersabar, orang bisa menguasai adalah orang paling kuat. Oleh karena itu hari-hari ini kita akan memperlihatkan pada dunia kita kuat. Bukan karena kita ditakuti. Kita disegani oleh orang lain. Tetapi kita tunjukkan kita kuat. Dengan kemampuan kita bersabar menguasai diri. Amin. Selama engkau punya penguasaan engkau sabar. Percayalah tidak ada kekuatan apapun bisa mengalahkanmu. Yang kedua maka dikatakan Roh Kudus akan membangkitkan kasih dalam diri kita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi. Seberapa pentingnya itu kasih. Kita lihat ketika Tuhan bertemu dengan orang Farisi. Maka orang Farisi mencoba Tuhan. Berkata, guru, hukum apa paling besar? Tuhan berkata yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal, budi, pikiranmu. Yang kedua, kasih sesamamu. Dan yang paling penting di akhir Tuhan berkata, itulah seluruh isi kitab para nabi dan kitab-kitab suci. Tuhan ingin memberitahu kita seluruh kitab suci yang ada, seluruh kitab nabi yang ada, isinya cuma satu yaitu kasih. Artinya ketika kita sanggup melakukan satu hal ini kasih, sesungguhnya kita telah melakukan, telah menamatkan seluruh kitab-kitab suci. Maka di mana-mana saya berani berkata,
Sebagai orang Kristen, ketika kita mampu mengasihi, sesungguhnya kita telah menyelesaikan kitab kita yang namanya Injil, Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kita sudah selesaikan semua. Betapa pentingnya kasih. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak mempunyai kasih? Maka 1 Korintus 13 memberitahu kita, sekalipun iman kita luar biasa, kita latih sampai bisa memindahkan gunung. Bahkan pengetahuan kita begitu luar biasa, mempunyai pengetahuan sekelas malaikat. Kita bisa berbahasa semua bahasa malaikat. Bahkan ketika kita memberikan hidup kita bukan melayani, tetapi kita mempersembahkan hidup kita untuk dibakar pun, semua tidak ada artinya kalau tidak ada kasih. Tanpa kasih itu meniadakan semua usaha kita untuk datang kepada Tuhan. Tanpa kasih setiap minggu upaya kita datang mencari Tuhan tidak ada artinya. Yang luar biasa lagi Yohanes 14:5 berkata, karena kasihlah maka Allah akan mengupgrade, Tuhan akan mengupgrade diri kita dari seorang hamba yang tidak tahu apa-apa menjadi seorang sahabat yang tahu kehendak Tuhan. Oleh karena itu percayalah Bapak Ibu, setiap minggu ketika engkau datang pastikan kasih itu tidak pernah berkurang. Agar apapun yang kita lakukan itu semua tidak sia-sia. Yang ketiga, maka Roh Kudus akan membangkitkan yang namanya kedisiplinan, penguasaan diri dalam hidup kita. Apa itu disiplin? Peter Vidmar, seorang peraih medali emas di Olimpiade, begitu luar biasa Bapak Ibu. Ketika ditanya oleh seorang wartawan, apa sih arti disiplin bagimu sebagai seorang atlet, sebagai seorang juara? Dia berkata, disiplin bagi saya adalah saya akan berlatih ketika saya ingin berlatih. Saya juga akan berlatih ketika saya tidak ingin berlatih. Sekali lagi, saya akan berlatih sekalipun saya mau berlatih. Saya juga akan berlatih ketika saya tidak ingin berlatih. Sebagai orang Kristen, ketika kita berkata kita punya disiplin, artinya apa? Sama juga. Kita akan berdoa ketika kita ingin berdoa. Kita juga akan berdoa ketika kita tidak punya keinginan untuk berdoa. Saya akan membaca Alkitab ketika saya ingin membaca Alkitab. Saya juga akan membaca Alkitab ketika saya tidak mau membaca Alkitab. Saya akan datang beribadah ketika saya ingin beribadah. Saya juga akan datang beribadah ketika saya tidak punya keinginan beribadah. Kepada hamba itu saya berkata, saya akan melayani ketika saya ingin melayani. Saya juga akan melayani ketika saya tidak punya keinginan melayani. Itulah disiplin. Seorang pakar berkata, disiplin adalah satu jembatan yang akan membawa orang pada kesuksesan. Mengapa? Dia meneliti di muka bumi ini begitu banyak CEO perusahaan besar, orang-orang super kaya. Mereka punya karakter yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda. Tetapi mereka punya satu kesamaan, yaitu disiplin. Mereka disiplin dengan waktu, disiplin dengan komitmen. Tanpa disiplin, orang akan sulit untuk mencapai yang namanya puncak kesuksesan dalam hidupnya. Itulah karya Roh Kudus yang luar biasa yang saya doakan. Biarlah kita semua memilikinya. Amin. Ketika kita memiliki semua itu, kita bukan hanya sukses di bumi, kita akan sukses di surga. Beri tepuk tangan meriah bagi itu. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah menyembah. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Thank you. Ku tahu
Karena begitu luar biasanya Pak, pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Maka bulan ini saya mengajak kita semua untuk siap dipersatukan dengan Roh Kudus. Persekutukan dengan Roh Kudus. Atau dengan istilah kita, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga karya-karya Roh Kudus yang begitu luar biasa itu kita nikmat di sepanjang jalan hidup kita. Apa sih tanda-tanda orang yang telah dipersekutukan dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus? Orang berkata maka ia akan berbahasa roh, benar Pak. Maka karunia-karunia roh akan bekerja, benar. Maka buah-buah roh akan mulai berbuah, benar. Tapi saya mau beritahu, hal yang paling sederhana ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya akan mengalami takut akan Tuhan. Semakin dalam dia dipenuhi Roh Kudus, maka semakin besar rasa takut akan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Apa sih rasa takut Tuhan? Rasa takut Tuhan bukan seperti yang kita takuti oleh orang-orang dunia ini. Takut adalah manifestasi daripada rasa hormat kita yang luar biasa pada Tuhan. Rasa kagum kita begitu sangat amat pada Tuhan. Itulah rasa takut Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa sih yang akan kita alami ketika kita punya rasa takut akan Tuhan? Maka yang pertama-tama Amsal 16:6 berkata, dengan kasihnya setia kesalahan orang diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Yang pertama-tama orang yang takut akan Tuhan, kalau kita takut Tuhan, maka yang pertama kita akan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu adik sekalian, hukuman, ancaman yang namanya pidana apapun tidak akan membuat orang menjauhi kejahatan. Percayalah. Di mana buktinya kita lihat dengan negeri kita. Salah satu negeri yang masih memperlakukan yang namanya hukuman mati. Apakah kejahatan itu merosot? Tidak. Dari mana buktinya? Hari ini lembaga permasyarakatan kita bukan over capacity 100%, bahkan ribuan persen. Itu membuktikan bahwasanya ancaman yang namanya penjara, ancaman pidana tidak membuat orang menjauh kejahatan. Sebaliknya 1904, 1905 ketika Wallace dilawat Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus, maka kota itu dikuasai takut akan Tuhan. Pertobatan terjadi. Bar-bar tutup, bioskop-bioskop tutup, kedai-kedai minuman bangkrut. Kejahatan merosot tajam, polisi tidak perlukan lagi di waktu itu. Di sini membuktikan bahwasanya ancaman pidana hukuman tidak akan membuat orang takut berbuat jahat. Yang membuat orang takut akan berbuat jahat, maka menjauhi kejahatan adalah rasa takut akan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Saya percaya kalau engkau anak-anak muda takut Tuhan, engkau tidak perlu dinasihati, diancam. Engkau akan menjauhi yang jahat. Ketika berapa waktu lalu lapas kita oper kafetis, maka banyak berkata kita perlu membangun lebih banyak lapas. Dalam hati saya berkata bukan. Yang diperlukan adalah rasa takut Tuhan atas negeri ini. Oleh karena itu kita berdoa. Amin. Biarlah rasa takut Tuhan turun atas bangsa kita. Sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang takut, yang menjauhi kejahatan. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Saya lanjut karena waktu kita tidak banyak lagi. Yang kedua, ketika kita mengalami rasa takut akan Tuhan, maka Amsal 9:10 berkata, permohonan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat, pengertian daripada Tuhan itu akan kita miliki. Amin. Percayalah Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang yang hidup dengan terhormat, hidup dengan sungguh-sungguh bahagia, bukan hanya harta benda yang kita perlukan. Bukan hanya kekayaan yang kita perlukan. Tetapi untuk itu kita perlu memiliki hikmat pengertian.
Sebaliknya ketika dalam hidup kita tidak punya pengertian, kita tidak punya hikmat, maka kita akan menjadi orang yang paling malang di muka bumi ini. Karena kita akan menjadi orang bebal. Orang bebal adalah orang paling malang, Pak. Bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Orang miskin masih bisa diajak menjadi kaya. Orang bodoh masih bisa diajak menjadi pintar ketika diajarin. Tapi orang bebal tidak bisa lagi diajak pintar, Pak. Karena dia merasa dia paling benar. Paling hebat, tidak bisa dinasihati. Orang bebal itu menyebalkan. Orang bebal itu menjengkelkan. Oleh karena firman Tuhan berkata, lebih baik kita bertemu dengan beruang yang kehilangan anak. Induk beruang kehilangan anak daripada orang bebal. Amin. Ayo supaya kita tidak jadi bebal. Biarlah kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga hikmat itu kita miliki, pengertian kita miliki. Hidup kita terhormat. Hidup kita bahagia. Dan jadi berkat bagi orang. Amin. Saya sering bertemu dengan orang, Pak. Saya tidak takut bertemu siapapun. Tapi kalau udah bertemu orang bebal, Pak, itu menyiksa sekali. Jangankan 1 jam, 10 menit itu sepertinya bertahun, Pak. Amin. Percayalah anak-anak muda, kalau engkau menjadi orang menyebalkan, engkau akan dijauhi. Engkau tidak akan berhasil. Amin. Miliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan kau hikmat, pengertian. Engkau menjadi terhormat. Engkau akan berbahagia dengan semua itu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Segenap hidup bersembahkan. Masih ada 3 menit. Yang terakhir, ketika kita menjadi orang takut akan Tuhan, Mazmur 34:10 berkata, takutlah akan Tuhan hai orang-orang kudusnya, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Percaya firman tidak? Percayalah Bapak Ibu. Ketika kita takut akan Tuhan, maka ada satu jaminan dari Tuhan. Maka kita tidak akan kekurangan. Percaya tidak? Kadang-kadang saya berkata, kita orang Kristen, janji orang saja kita percaya. Masa janji Tuhan kita tidak kurang percaya? Kita kurang percaya maksudnya. Kalau janji orang kita percaya, apalagi janji Tuhan kita harus lebih percaya. Badan Persekutuan Dunia berapa bulan lalu telah menyampaikan, dan ini terjadi. Mereka berkata di hari-hari akan datang ada 3 ancaman besar. Yang pertama ada krisis ekonomi, krisis keuangan. Dan diperkirakan ada negara-negara akan bangkrut. 106 negara telah mengalami kegagalan membayar hutang. Dan hari ini kita lihat Sri Lanka itu bangkrut. Apa yang mereka perkirakan terjadi? Bukan hanya ekonomi, dikatakan yang paling lebih yang perlu diperhatikan adalah bangsa-bangsa dunia akan menghadapi namanya krisis pangan, krisis energi. Dan ini mulai terjadi, diperparah dengan perang Ukraina dengan Rusia. Artinya ada kesusahan besar yang sedang menanti kita. Di tahun 2023 ini semakin bergumul, semakin membesar kesusahan ini. Tapi percayalah kita perlu mempersiapkan diri. Pemerintah kita sedang mempersiapkan semua itu menghadapi kesulitan ini. Tapi percayalah, kita harus punya iman. Orang yang bertakut akan Tuhan tidak akan mengalami kekurangan. Saya percaya kita tidak akan mengalami kekurangan.
Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, hati saya itu sedih. Penelitian dari Barna memberikan satu data. Ketika pandemi besar terjadi 2 tahun yang lalu, maka dikatakan 51% hamba-hamba Tuhan di arus besar yang mempertimbangkan dengan serius untuk meninggalkan pelayanan, untuk kembali ke dunia sekuler karena kekurangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berdoa hari ini kita memiliki rasa takut Tuhan. Engkau, kita, keluarga kita tidak akan menganggap kekurangan. Beri tepuk tangan besar bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari bukan hanya bulan ini, bahkan seumur hidup kita, biarlah kita mau dan siap untuk dipersekutukan dengan Roh Kudus, untuk dipersatukan dengan Roh Kudus, untuk dipenuhi terus dengan Roh Kudus, sehingga sepanjang umur perjalanan kita di muka bumi ini, kita akan melihat karya-karya Roh Kudus yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Kita bangkit bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan.